Ini sahabat ahli masjid. Dan dia punya kapling khusus di masjid itu. Paling pojok. Sahabat namanya. Dia punya kapling khusus paling pojok di masjidnya itu. Dan orang sudah tahu tempat Sa'ban itu. Kenapa dia ngambil paling pojok? Agar tidak mengganggu orang lain dan agar lebih khusyuk zikirnya. Kalau kita ngambil paling pojok biar bisa tidur. Ini biar nggak ganggu orang lain. Yang kedua, Sa'ban itu dia itu adalah tidak pernah kehilangan salat berjamaah. Sampai satu saat setelah sholat subuh, begitu qomat, dilihat oleh Nabi kok nggak ada. Sebab kaplingnya kosong. Itu tempat dia, dilihat oleh Nabi, barangkali terlambat, ditungguin. Coba bayangin. Karena memang terbiasa, ditungguin oleh Rasulullah lagi sholat subuh. Ternyata sudah beberapa lama tidak datang juga, akhirnya sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, Nabi nanya, siapa di antara kalian yang tahu sahabat Sa'ban di mana rumahnya? Nggak ada yang tahu. Tapi tiba-tiba dari belakang, saya tahu ya Rasulullah. Kalau begitu kan Nabi antar saya ke rumahnya. Diantar, ternyata perjalanan dari masjid ke rumahnya 2 jam lebih. Jalan kaki, nggak ada motor dulu mah. Jalan kaki 2 jam lebih. Rasul, Masya Allah, 2 jam lebih perjalanan tidak pernah ketinggalan. Kita bisa bayangkan kalau sholat subuh jam berapa dari rumah, tapi dia tidak pernah ketinggalan. Akhirnya Rasulullah itu bertemu dengan istrinya. Apakah ini benar rumahnya Sa'ban? Betul ya Rasulullah. Tadi pagi, tadi subuh dia nggak kelihatan. Apakah sakit? Istrinya berlinang air matanya. Ya Rasulullah, beliau tadi wafat, udah meninggal dia. Jadi datang ke sana sudah wafat dia. Kemudian kata Nabi, apa yang terjadi dengan suamimu? Ya Rasulullah, sebelum dia wafat, ada kata-kata yang aku tidak paham sampai hari ini. Kata-kata apa? Maka dikatakan oleh istrinya, dia sebelum wafat ngomong begini, seandainya lebih jauh. Satu. Yang kedua, seandainya lebih banyak. Yang ketiga, seandainya yang baru. Dan sampai hari ini saya tidak paham apa maksudnya ya Rasulullah. Akhirnya Rasul mengatakan, oh, dibacakan ayat surat Al-Quran, surah Qaf ayat 22, Pakashafna anka gito akapayab pabasorukal yauma hadid. Kami akan bukakan penutup kalian, dibukakan oleh Allah, sehingga pada saat itu pandanganmu menjadi sangat tajam. Artinya apa? Pada saat sakaratul maut, semua perilaku manusia akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk kebaikan dia. Kenapa dia mengatakan seandainya lebih jauh, seandainya lebih banyak, seandainya yang baru? Dia menyesal dengan perbuatannya itu. Apa yang dia sesali? Pertama, jarak tempuh dari rumah ke masjid, pahalanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat dalam hadis, orang yang pulang pergi ke masjid itu akan dicatat setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya mereka yang berjalan ke masjid, al-masya'una fid-dulmi, berjalan di kegelapan malam. Yang dimaksud adalah sholat isya dan sholat subuh. Bin nuri tamah, mereka akan diberikan cahaya yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ditampakkan pada saat sakaratul maut itu. Sehingga dia mengatakan, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa setiap langkah dicatat? Makanya ada sahabat waktu itu ketika tempatnya jauh dari masjid, ditanyakan, kenapa kau tidak naik himar saja, beli himar biar bisa ke masjid lebih cepat? Maka dikatakan, ini uridu, aku ingin, tidak akan berharap setiap langkahku dicatat oleh Allah. Aku tidak mau beli himar, pengen jalan saja.
Makanya berbahagialah ahli masjid. Yang kedua, dia katakan seandainya lebih banyak. Dia kalau berjalan kan sebelum subuh. Sekarang jam 4, taruhlah setengah 5 lah gitu ya. Subuh setengah 5. Kalau 2 jam berarti jam berapa dari itu? Ya sekitar itulah. Dan dia sudah suka bawa bekal buat sarapan. Satu saat dia berjalan dengan temannya, temannya nggak bawa bekal. Akhirnya itu dibagi 2, satu untuk temannya, satu dia. Sampai dia ke masjid. Dan kebaikan ini ternyata ditampakkan pula oleh Allah Subhanahu. Begitu dahsyatnya. Sehingga dia mengatakan, kenapa tidak semuanya saja? Yang cuma sepotong saja bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, seandainya yang baru. Nah, kan di Arab kadang-kadang musim dingin. Kalau sudah dingin, Masya Allah dinginnya banget itu. Sampai masuk ke tulang-tulang. Nah dia satu saat dia keluar. Mau sholat subuh, dinginnya minta ampun itu. Akhirnya dia masuk lagi ke rumah, memakai baju 2. Yang satu di dalam untuk sholat, pakaian yang bagus. Yang di luar adalah pakaian yang jelek. Karena nanti akan kena debu, tinggal dibuka kalau di sana. Ternyata di perjalanan ketemu dengan seseorang yang kedinginan. Dibuka baju bututnya, dibuka, dikasihkan kepada temannya itu. Sekali lagi, ternyata ini ditampakkan kebaikan ini oleh Allah. Sehingga dia mengatakan, ya Allah, kenapa tidak yang baru saja, yang butut saja istimewa. Dan kata Nabi, dibukakan semua kebaikannya oleh Allah pada saat